Bapak-bapak, kita mau sharing ya, nanti coba kita sharing dan kita buka dulu Yosua pasal 23. Kita belajarnya Yosua pasal 23 dan Yosua 24 ya. Jadi ini dua pasal. Pasal 23. Ya, 23 dan 24, Pak. Jadi ayatnya nggak usah karena kita mau baca semua, Pak. Yosua 23 dan Yosua 24. Jadi, ayatnya semuanya ya. Jadi kita akan pulang jam 10 malam ini. Bapak-bapak, saya akan bacakan karena ini modelnya juga kayak pidato. Jadi ini judulnya kan pidato perpisahan Yosua ya. Jadi ini di usia tuanya Yosua atau perpisahan ya. Jadi saya akan bacakan yang Yosua pasal 23, nanti yang 24 nanti kita lihat beberapa ayat ya. Jadi tolong diperhatikan, ini menarik, nanti kita coba sharingkan bersama-sama. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Jadi katakanlah saya Yosua malam ini. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, mengawin dengan mereka, serta begaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu
segala yang tidak baik, sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu seperti binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Kita boleh geser ke pasal 24 ya, tapi nanti kita lihat. Jadi Bapak-bapak, ini kata-kata terakhir begitu ya dari Yosua di usia tuanya, dan dia menjelentrehkan ya, menjelaskan apa-apa yang sudah dialami bersama Yosua bersama bangsa Israel itu. Ya, setelah menyeberang Sungai Yordan, mereka itu luar biasa mengalahkan semua bangsa-bangsa di seberang Sungai Yordan itu, Kanaan, Amori dan segala macam. Tapi memang belum tuntas ya, belum tuntas tas. Masih ada beberapa wilayah yang belum direbut. Makanya tadi Yosua jelaskan itu tugasmu. Begitu. Dan ini juga bagian dari kegelisahannya Yosua, kekhawatiran Yosua kepada bangsa Israel. Maka dia ulang-ulang tadi itu, jangan sampai kamu meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kamu melanggar perintah Tuhan yang sudah ditulis oleh Musa. Jangan sampai kamu bersekutu ya dengan bangsa di sini. Konteksnya dulu ya, bukan sekarang. Jadi memang perintahnya dari awal itu semua bangsa Kanaan dan sekitarnya itu harus dimusnahkan. Memang di pasal 5 kalau nggak salah atau 7 ya, itu Gibeon itu dengan tipu daya nipu Yosua. Aku orang jauh, rupanya dia takut dimusnahkan juga, ya kan? Akhirnya itu jadi ya wes terlanjur karena sumpah, akhirnya Gibeon nggak bisa dimusnahkan. Jadi sekutu tapi jadi budak, jadi tukang timba air. Jadi perintahnya banyak, dan itu kekhawatirannya Yosua, bapak-bapak. Setelah dia tua, dia khawatir dengan bangsa Israel. Karena Yosua tahu persis karakternya orang Israel. Ya kan? Karakternya orang Israel itu ya naik turun kira-kira begitu, dan keras kepala. Yosua tahu persisnya orang Israel. Maka sebelum dia mati, tadi dia bilang, usia aku udah tua, aku mau mati. Ya ke kehidupan yang fana tadi, mati ya kan. Tapi aku pesen nih, jangan sampai ya, perjuangan yang gilang gemilang itu ya, merebut bangsa-bangsa itu, menaklukkan wilayah-wilayah itu, jadi percuma nanti. Gitu. Sayang, kita udah berdarah-darah ya kan, merebut tanah perjanjian ini. Jangan sampai ini percuma, atau istilahnya jangan sampai kemenangan ini tidak langgeng begitu. Jadi ini kegelisahannya Yosua, dan dia mau apa istilahnya ya, mewariskan, mau meninggalkan legasi ya, warisan yang baik kepada orang-orang Israel. Maka dia panggil pemimpin-pemimpin suku itu, tua-tua dia panggil, dia kasih tahu, tolong nih ya, dijaga tanahnya. Tolong ini yang belum direbut. Tolong jangan sampai kamu berbalik dari Tuhan. Yosua begitu rupa meminta kepada orang Israel. Sampai dia sendiri memberi contoh begini ya. Kita lihat di Yosua pasal 24 ayat 14 ya. 14 Yosua 24 ayat 14. Itu tadi kalau ayat 1 sampai 13 di Yosua 24 itu Yosua cerita lagi bagaimana mereka sampai ke tanah Kanaan. Cerita dari zaman Terah ya sampai ke Kanaan. Itu ayat 1 sampai ayat 13. Terus ayat 14 Yosua bilang begini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan
dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ini tantangan terakhir kira-kira begitu ya. Kalau khotbah itu ini sudah mau altar call kira-kira begitu. Tantangan terakhir. Ayo pilih. Kamu mau beribadah kepada siapa? Silahkan pilih. Tapi saya dengan keluargaku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Ini Yosua juga ngasih contoh. Kalian mau apa saja silahkan, tapi aku dan keluargaku tetap menyembah Tuhan Allah. Ini luar biasa sekali. Ya, warisan yang hebat dari Yosua. Dan dia takut memang ya, itu tadi kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Jangan sampai nih orang Israel meninggalkan Tuhan. Tidak berlebihan ya, Yosua punya kekhawatiran, kegelisahan seperti ini. Karena Yosua tahu ya, tahu persis Israel seperti apa. Waktu di padang gurun Yosua masih ikut kan. Waktu Yosua dikirim jadi pengintai, dia tahu persis nih orang Israel kayak apa karakternya. Maka ketika dia udah tua, dia pesan, hati-hati, hati-hati. Ya, jangan sampai yang kemarin-kemarin itu terulang. Jangan sampai meninggalkan Tuhan. Jadi saya pikir ini hal yang luar biasa dari Yosua, Bapak-bapak ya. Bagaimana dia berusaha ya. Dia khawatir dan dia beri pilihan. Dia beri contoh bagaimana Tuhan itu sudah bekerja luar biasa kepada bangsa Israel. Dia tunjukkan buktinya, ya kan? Ini orang-orang ngalami semua kan, bagaimana merebut Yeriko yang kayak gitu, ya kan? Dan kalah dari yang setelah Ai ya, dengan yang lebih kecil malah kalah, Yeriko bisa menang dan segala macam. Bagaimana Tuhan bekerja? Yosua buktikan, tunjukkan itu semua. Tapi sekali lagi Yosua tahu orang Israel itu gampang lupa. Gampang lupa. Betapa kemarin Tuhan sudah nolong dengan luar biasa, tapi hari ini lupa Tuhan sudah bekerja luar biasa kayak gitu. Maka Yosua memastikan, meyakinkan, jangan sampai nanti aku tua, mereka ini meninggalkan Tuhan. Ya kalau kita baca berikutnya, memang apa yang dikhawatirkan Yosua itu ada yang terbukti. Orang-orang Israel mudah sekali meninggalkan Tuhan. Ya kan? Kalau kita lihat hakim-hakim itu begitu kan? Selain tidak ada pemimpin ya, tidak ada pemimpin sentral, itu jatuh bangun. Dikit-dikit meninggalkan Tuhan, teriak, Tuhan tolong kirim hakim. Tuhan bebaskan, tanahnya direbut, bangsanya direbut. Begitu lagi. Terbukti yang dikhawatirkan Yosua. Nah, yang kita mau sharingkan malam ini Bapak-bapak, seperti yang saya renungkan akhir-akhir ini juga ya, kaitannya kematian dan macam-macam ya. Saya karena kematian itu kan sekali lagi tidak mengenal umur. Tidak yang tua duluan, baru yang muda, nggak ada kan? Saya selalu bilang, contohnya itu ibu saya duluan daripada nenek saya meninggalnya. Kan lebih muda ibu saya daripada nenek saya. Jadi kematian itu tidak ada urutannya, tidak mengenal usia. Jadi saya ya sejak corona itu
merenungkan kematian itu begitu dalam, kira-kira begitu. Sehingga saya merenungkannya, ya hidup tuh pendek banget, ya, waktu itu begitu singkat. Kalau kita belajar dari ini, warisannya apa? Saya nggak tahu saya mati kapan. Tapi pertanyaannya, ketika ada orang-orang di sekeliling peti saya, orang-orang itu mengingat apa tentang saya? Semoga ya Pak. Iya. Gitu. Iya kan? Orang-orang lihat warisan apa kalau saya mati? Iman. Dan yang paling saya renungkan lagi, saya itu kalau dari bapak saya orang Kristen. Ya, nampaknya orang Kristen satu-satunya di keluarga besar bapak saya. Karena dia Kristen kan udah besar ya di Lampung. Nah kalau dari ibu saya, nenek saya udah Kristen. Jadi nenek, ibu saya baru anak saya. Jadi artinya generasi keberapa itu? Saya generasi ketiga ya, nenek, ibu saya. Saya nggak tahu. Jangan sampai, mungkin saya insya Allah ya sampai mati saya masih percaya Tuhan. Dengan warisan-warisan yang baik. Ya kan? Amin. Saya berdoa, saya berusaha begitulah ya, sampai nanti saya mati, saya meninggalkan warisan yang baik. Bukan hanya iman yang ya anak saya harus tetap Kristen sampai dia mati juga. Ya. Dan saya berharap bukan berhenti di anak saya kekristenan itu. Tapi cucu saya berharap dia juga Kristen. Buyut saya berharap Kristen juga. Jangan sampai kekristenan itu berhenti di saya atau di anak saya. Tapi saya berharap cucu saya, buyut saya itu Kristen. Tapi yang paling pendek yang saya bisa kerjakan adalah ke anak saya. Warisan iman tadi. Jangan sampai kayak Yosua itu. Yosua itu begitu rupa, pengalaman dengan Tuhannya luar biasa loh. Orang-orang yang dikumpulkan Yosua itu. Tapi mereka juga oleng-oleng, ya kan? Nah, saya ingin kita sharing ya. Ini kekhawatiran saya juga, kekhawatiran Yosua juga, kegelisahan apa dalam hidup kita ini, kaitannya dengan meninggalkan warisan. Bukan hanya keluarga ya, keluarga itu harus, ya kan? Keluarga itu paling penting. Bagaimana kita menjamin anak saya ini Kristen sampai mati juga, ya kan? Itu yang paling pendek ya kan. Kalau nanti kita bisa nemui cucu, saya pastikan cucu saya juga percaya Yesus. Kan begitu? Itu yang paling pendek yang bisa kita kerjakan. Keluarga itu utama, tapi juga harus dengan orang-orang di sekitar, ya kan? Tadi kaitannya warisan-warisan itu, misalkan orang-orang jauh, teman-teman saya di luar kota yang tidak di Comal itu, Iska mati, kira-kira. Saya sih nggak tahu dia datang atau enggak ya, karena saya yang mati. Misalkan kawan, nanti ya Pak, nanti kapan misalkan mereka dengar Iska mati, meskipun saya nggak tahu dia datang atau tidak, mereka datang atau tidak, mereka punya kesan apa? Merasa ada warisan nggak dari Iska itu? Makanya itu menurut saya penting sekali ya. Jangan sampai kekristenan, iman yang hebat-hebat, pengalaman kita dengan Tuhan itu berhenti di dalam diri kita. Ini bapak-bapak ya, Bung Karno bilang berikan 10 orang tua akan kuguncang dunia. Enggak ya, Soekarno bilang 10 orang muda. Soekarno bilang berikan 10 pemuda akan kuguncang dunia. Tapi saya yakin dengan kita semua yang masih semangat muda ini, kita guncang dunia, betul kan? Karena saya pikir kita masih punya waktu yang banyak. Ya, waktu 1 hari 2 hari itu banyak bapak-bapak, kalau kita gunakan dengan baik. Jadi warisan-warisan itu bisa ditularkan. Kalau bisa ketemu dengan banyak orang, jangan tahan-tahan gitu.
Dan kesempatan mewariskan hal-hal baik itu kesempatan. Supaya ada orang-orang yang nanti kalau saya mati itu punya kesan gitu.